Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Brias di Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Di sini saya tidak meramal, tapi saya hanya berbagi cerita. Mungkin ini petunjuk Tuhan. Di sini saya tidak menakut-nakuti orang, ya, tidak bermaksud memberikan cerita palsu. Tapi kenapa saya menyiarkan seperti ini? Karena ramalan saya terbukti banyak mengenai virus corona yang saya upload di Facebook, ya. Seperti ketika masuk di Indonesia Maret atau Februari, ya. Oh ya, Februari 2020 itu, Januari atau Februari 2020 saya meramal di Maret 2020 bahwa virus ini nanti sampai lama. Tetapi banyak orang-orang pintar, paranormal dan lainnya, kalau ilmuwan belum memprediksi sampai ke mutasi genetik, ya. Saat itu kan belum ditemukan mutasi genetik karena virus itu baru berkembang, ya. Mutasi genetik kan seiring dari kecanggihan virus itu tersebut, makhluk itu tersebut, ya, sehingga merubah genetik di dalam tubuhnya, entah lebih baik atau lebih canggih kekuatannya, maksudnya lebih kuat daya tubuhnya atau lebih rentan dari obat-obatan atau serangan obat-obatan untuk membunuh bakteri atau virus itu. Nah, di situ saya sudah dari bulan Maret 2020 saya sudah memprediksi. Pertama, ramalan saya mengenai virus corona itu berlangsung lama, terbukti. Terus setelah itu di tahun akhir 2020 saya meramal beberapa turunan virus corona sampai saya memberikan nama-nama, tapi nama itu bukan nama medis, tapi saya hanya menyebut nama, menciptakan nama itu sendiri karena saya mendapat petunjuk Tuhan bahwa akan terjadi perubahan mutasi genetik dari virus itu, ada turunannya bulan keberapa terjadi. Terus di akhir 2020 ini, masih tahun 2020, saya meramalkan bahwa pertengahan 2021 banyak orang meninggal. Ternyata terbukti bahwa nggak cuma dunia tapi di negeri ini pertengahan 2021 banyak orang meninggal karena virus corona, entah mutan atau mutasi genetik dari COVID-19 atau namanya perubahan bentuk, ya. Tapi intinya ini masih berkisar atau terhubung dari virus corona. Terus di Desember 2021 saya masih meramal lagi bahwa akan ada virus lagi, tapi bersifat lemah, ya. Lemah, tidak seberat seperti Delta, ya. Saat itu saya juga ragu, kok saya dapat petunjuk begini, ya, sampai berapa bulan tembus terus ternyata terbukti ada virus Omicron yang itu mulai Februari 2022 ya ditemukan. Dan di Februari 2022 saya meramal lagi bahwa Omicron ini tidak lama dan lemah bersifat, ya. Sudah saya upload di Facebook dan di YouTube saya bahwa Omicron itu lemah dan nanti berakhir di akhir Maret 2022. Ternyata terbukti di minggu terakhir Maret 2022 virus Omicron dinyatakan hilang, ya, dari peredaran, hilang, udah nggak ada. Tapi di akhir-akhir ini saya juga merasakan memang masih, ya, kalau virus itu kan namanya makhluk itu bisa berkembang lewat udara, ya. Udara ini membantu perkembangan makhluk karena membawa oksigen dan menyuplai, mungkin ada bakteri juga seperti itu, meski sudah disemprot ini, ya. Tapi lama-lama nanti semua akan menurun, ya, hilang, ya, seperti itu. Terus tadi malam, Rabu malam tanggal 10 Agustus 2022 saya mimpi, tapi saya yakin ini petunjuk. Nanti di bulan Oktober 2022 ada mutan atau, ya, mutasi genetik dari virus corona, yang sebenarnya di Juni-Juli itu sudah ada virus corona, masih ada virus corona dengan
masih mutasi genetik ya. Ini memang virus ini canggih ya, bermutasi terus. Jadi seperti bunglon ya. Kalau bunglon itu kan tubuhnya, kulitnya, warnanya, tetapi di sini adalah kekuatan ya, genetik perubahan. Jadi seperti orang yang mengandung anak yang memiliki kecerdasan beda atau fisik beda ya, karena ada terjadi mutasi genetik pada janin tersebut ya. Ini begitu di Juni-Juli, tapi di mimpi saya dikatakan seperti itu, tapi tidak terdeteksi ya. Ini gejalanya bukan flu seperti corona yang sebelumnya flu, tapi badan panas meriang. Yang pertama, mutasi genetik yang akan terjadi nanti, tapi sebenarnya sudah terjadi di Juni-Juli. Di Oktober itu meriang, panas, terus nanti mengarah pada gangguan kemih dan pankreas ya. Ini terjadi di luar negeri, bukan di negeri kita, di luar negeri. Terus kekuatannya di bawah delta ya, kekuatannya di bawah delta hampir setara dengan omikron, jadi terjadi hanya beberapa bulan. Meski begitu serangannya lebih panik ya, lebih kuat virus yang bulan Oktober ini ya. Ini dari prediksi saya seperti mimpi dan cuaca udara seperti ini, tapi ini terjadi di luar negeri. Terus tidak banyak yang meninggal, tidak banyak, cuma kekuatan serangannya untuk globalnya hampir setara omikron, tidak sampai seperti delta, tetapi kekuatan serangannya ke tubuh lebih lemah, lebih kuat yang Oktober nanti. Kalau omikron itu hanya lebih mirip flu ya, mirip influenza, jadi tidak sekuat delta itu, dan itu juga tidak merambah ke banyak dunia ya yang nanti di bulan Oktober, tapi sebenarnya sudah ada di Juni-Juli 2022. Terus ini cara untuk menjaga agar tidak terserang dan virus itu melemah jika sudah terkena, itu pertama pencegahan itu tetap kita makan, menjaga kesehatan, termasuk memakai penutup itu, saya lupa, masker ya, masker. Terus sinar matahari, nanti lemah, virus ini akan melemah karena matahari, itu hanya itu saja. Di samping itu memang harus makan sehat, bergizi, istirahat, itu kan untuk meningkatkan imun, tetapi dari matahari virus ini sudah melemah. Beda dengan virus-virus yang sebelumnya, matahari masih kuat, tapi dengan virus ini melemah. Terus yang diserang nanti kalau kita tidak menjaga kuat kesehatan itu, dari serangan itu nanti pankreas dan kandung kemihnya bisa terganggu. Terus untuk masuk ke dalam negeri susah. Terus tadi Juni-Juli ya awalnya, tapi tidak terdeteksi, nanti Oktober. Terus ciri-cirinya panas, badan panas. Terus nanti kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh benar dan tidak sadar ya, itu nanti pankreas dan kandung kemih. Terus kelemahan dari virus ini adalah sinar matahari ya. Di samping kita harus menjaga diri dari masker, udara, imun kita, makanan bergizi dan bla bla bla, itu sinar matahari paling kuat membunuh virus ini, hanya sinar matahari. Jadi kita bersyukur hidup di Indonesia karena negara tropis ya, negara tropis sangat cukup matahari. Terus yang keenam, ini hanya berlangsung hanya 2-3 bulan saja virus ini. Terus yang ketujuh, tidak heboh seperti delta di pertengahan 2021 yang banyak memakan korban. Ini kekuatannya setara. Terus yang ke-8, yang kekuatannya setara dengan omikron yang hanya berlangsung 2 bulan ya. Tetapi kekuatan virus ini hanya berlangsung 2-3 bulan, tetapi kalau omikron itu mengarah ke flu ya, tapi ini ke organ. Terus yang keempat ini tadi kan mutasi genetik itu bersel satu ya. Terus yang ke-10 Juni-Juli 2022 itu terdeteksi banyak di benua Eropa,
yang terkena banyak di benua Eropa. Terus ciri-ciri yang ke-11 nanti terjadi yang di bulan Oktober 2022 banyak di Asia ya, tetapi di Indonesia itu minim, agak kecil ya. Mungkin karena ya pemerintah kita selalu menghimbau mengenai kesadaran masker, kesehatan, cuci tangan, yang terpenting juga gigi itu kan juga masuk udara, bakteri bisa masuk ke gigi, menempel di gigi, lidah ya. Terus kita batuk, kita ini jadi menyikat gigi dengan pasta gigi, terus masker, terus tadi 11 yang terus ya sudah, itu hanya itu, ciri-cirinya hanya itu, badan meriang dan panas ya, tidak segera, nggak cuma 2 hari 3 hari, mungkin sampai 3 minggu ya. Tapi itu bukan tipes ya, tapi nanti bisa ya. Semoga aja ini hanya mimpi saya. Kalau memang nanti terjadi ya tadi himbauan saya, jangan malas, tetap menjaga kesehatan, di luar pakai masker, vitamin, imun, terutama cukup vitamin D, terutama dari sinar matahari langsung ya. Kenapa matahari lebih baik jangan diganti dengan asupan vitamin D. Kalau asupan vitamin D nanti ke tulang ya. Ini kan nanti virus ini bukan menyerang tulang, lama-lama bisa ke organ. Jadi untuk mematikannya ya pembakaran dengan sinar matahari. Tuhan sudah memberi obat yang sangat gratis tanpa habis, yaitu oksigen yang baik dan sinar matahari yang mengandung beberapa vitamin, terutama vitamin D yang bisa membakar virus mutan corona yang terlihat nanti di Oktober ini. Tapi ini masih prediksi juga. Terus saya melihat alam, terus yang terutama saya mimpi ya, semoga ini hanya mimpi, bukan menakut-nakuti. Anda bisa melihat Facebook saya, Bres Kusmawati, ramalan saya mengenai virus corona dari Maret 2020 ya, sampai mengenai Omicron yang sebelum terjadi dan berakhir. Oh iya, perlu saya tambahkan lagi, di mimpi itu, mimpi saya tadi malam, Rabu malam, tadi ada 11 ciri-ciri. Ciri yang ke-12 bahwa nanti disebarkan bahwa virus itu kalau tidak salah nanti diisukan secara medis berasal dari seperti serangga, seperti lebah ya, di petunjuk di mimpi saya itu seperti lebah. Padahal penyebab pastinya bukan dari lebah, tetapi virus itu diturunkan di lebah, di seperti lebah tersebut ya, entah lebah atau seperti lebah tersebut. Virus itu yang ke-13, virus itu yang jelas tadi adalah turunan atau mutasi genetik dari virus corona yang sebenarnya adalah rekayasa genetik ya. Jadi mohon maaf pada pihak-pihak yang merekayasa virus tersebut ya, karena ada kepentingan untuk penjualan obat-obatan di salah satu negara barat. Saya tidak bisa menyebutkan karena ini mimpi. Penjualan obat-obatan karena pendapatan di negara tersebut berkurang banyak karena adanya perang Rusia tersebut. Jadi virus itu tidak benar-benar karena mutasi genetik, karena kondisi alam atau kondisi tubuhnya, karena mungkin keracunan obat-obat disinfektan seperti itu, tetapi ada yang melakukan percobaan rekayasa genetik pada virus corona sehingga terjadi mutasi genetik baru yang sebelumnya sudah ada, yang sebelumnya belum ada, tapi sebelum bulan Juni ya, bulan Juni itu belum ada ya. Sekian petunjuk dari mimpi ya, jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati pikiran, tapi ini hanya untuk imbauan orang-orang agar kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan ya, karena ya namanya secara kita
Mungkin kita memang nggak belajar ilmu kesehatan, tetapi dari berita-berita itu terjadi mutasi-mutasi, mutan-mutan genetik dari virus corona tersebut ya. Kenapa tidak mungkin terjadi ya? Ini bukan menakuti, tetapi secara rasio ya. Tapi meski itu hanya rasio seperti hitungan ya, prediksi seperti itu, tapi tidak ada salahnya untuk mengantisipasi tetap masker ya. Terus kita menjaga kesehatan diri, terus yang tadi saran saya tetap banyak berjemur, vitamin D ya sekitar 7:30 ya, mulai terlihat sinar matahari. Vitamin D itu mengandung vitamin D sekitar 7:30 sampai jam 8 itu mulai seperti itu. Tidak usah terlalu lama, hanya kita untuk menjaga kesehatan vitamin dari sinar matahari masuk tubuh, dan pembakaran dari sinar matahari tadi melemahkan bahkan mematikan virus mutan corona yang di petunjuk saya Oktober tadi ya. Mudah-mudahan tapi tidak terjadi terutama di negeri ini ya. Tapi di petunjuk saya memang negeri ini sangat kecil ya terjadinya nanti ya. Dan itu juga terjadi di negara luar, hanya berlangsung 2-3 bulan. Nah, sekian dari saya, Prias Kusumawati. Ini hanya curhat dari petunjuk Tuhan, firasat, mimpi ya. Dan semoga ini hanya mimpi saja. Ya, sekian, terima kasih.